Saudara, para kandidat Capres-Cawapres tidak hanya menggunakan model kampanye konvensional turun ke lapangan untuk meraih dukungan pemilih. Kini para Capres-Cawapres aktif memanfaatkan media sosial, terutama untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih muda. Kalau kita lihat jumlah pemilih muda mendominasi DPT Pemilu 2024. Generasi milenial, yakni mereka yang lahir antara tahun 81 hingga tahun 96, jumlahnya mencapai 68,8 juta lebih atau sekitar 33,6% dari total jumlah pemilih sebesar 204,8 juta. Kemudian pemilih dari kalangan generasi Z yang lahir tahun 97 hingga yang usianya 17 tahun saat pemilu berlangsung, jumlahnya mencapai 46,8 juta atau 22,85% dari total jumlah pemilih. Jumlah pengguna akun media sosial di Indonesia juga sangat besar. Akun TikTok di Indonesia mencapai 106,5 juta pengguna dan ada 119,9 juta akun Facebook, 24 juta akun X dan 89,15 juta akun Instagram. Capres-Cawapres pun semakin giat memanfaatkan media sosial untuk menjaring pemilih muda. Bagaimana strategi mereka untuk meraih perhatian warganet? Kita akan bahas setelah tayangan berikut. Pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mulai merambah media sosial untuk menggayat pemilih, termasuk berinteraksi di media sosial dengan warganet. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku mulai memanfaatkan fitur siaran langsung TikTok untuk menceritakan aktivitas kampanyenya. Menurut Anies, di media sosial, dia dapat menyampaikan gagasan dengan lebih santai. Saya coba untuk, kalau kemarin kita live-nya itu ketemu muka dengan desak Anies, yang itu serius, temanya tema-tema yang kebijakan, tema-tema yang politis gitu. Kalau ini kami ingin menjangkau semua dengannya barangkali lebih santai. Tapi saya baru mau. Pasangan Prabowo Gibran juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda. Bahkan istilah gemoy untuk menggambarkan Prabowo sempat ramai diperbincangkan warganet. Gibran pun menyebut akan membicarakan dengan Prabowo Subianto terkait strategi kampanye di media sosial, termasuk apakah akan melakukan live di akun TikTok atau Instagram. Kapan Mas? Mulai kapan? Tapi benar mau ya Mas ya? Pak Prabowo. Kan Mas milenial nih ya. Kan milenial penontonnya katanya Mas. Dan beliau sangat sabar sekali. Saya kira luar. Berarti Mas juga akan segera live TikTok nih. Kapan Mas rencananya? Sementara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga melakukan siaran langsung di media sosial. Mahfud melayani tanya jawab dengan warganet, bahkan yang tidak terkait visi misi, seperti membahas soal tim sepak bola favoritnya. Saya kira memang alam mengajarkan kepada kita kemenangan itu ada waktunya menghadapi titik untuk berhenti. Gitu. Tidak bisa terus-menerus. Termasuk MU yang dulu saya bangga-banggakan, sekarang ini kalau saya nonton lebih banyak kecewanya juga. Sehingga lama-lama perasaan suka saya kepada MU itu ya menjadi mulai berkurang. Data Indonesia Indikator menunjukkan riuhnya percakapan di media sosial terkait aktivitas calon presiden selama sepekan terakhir. Unggahan-unggahan dari Capres Anies Baswedan mendapat tanggapan hingga 4,6 juta kali. Sementara unggahan warganet yang membahas Anies Baswedan mencapai 806 ribu. Sementara tanggapan untuk aktivitas Prabowo Subianto mencapai 5,1 juta kali dengan 650 ribu unggahan warganet terkait Prabowo. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mendapat tanggapan warganet sepekan terakhir hingga 2,1 juta kali. Dan warganet yang mengunggah isu terkait Ganjar Pranowo mencapai 610 ribu. Menurut Indonesia Indikator, debat Cawapres masih menjadi yang terbanyak diperbincangkan di media sosial, kemudian diikuti Anies Bubble, yaitu perbincangan mengenai akun X pendukung Anies yang mengemas informasi untuk penggemar K-pop. Isu lain ialah mengenai survei, kemudian gemoy, penyerangan relawan, isu satu putaran, belusukan Prabowo, IKN, Labuan Bajo, dan internet gratis.
Kampanye di media sosial menjadi keniscayaan, terutama untuk menjaring pemilih muda. Namun, apapun medianya, penyampaian gagasan adalah tetap yang terpenting dibandingkan hanya menonjolkan gimmick. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, para kandidat Capres-Cawapres mulai aktif berkampanye di media sosial, salah satunya lewat fitur live atau siaran langsung. Seberapa efektif strategi kampanye di medsos? Kita akan berbincang dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Mbak Rustika, selamat malam. Mbak Rustika, boleh di-unmute? Ya, selamat malam, Mbak. Oke. Sudah terdengar, selamat malam. Kita juga akan sapa pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam Pak Gun-Gun. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Mbak Rustika. Saya ke Mbak Rustika dulu ya. Mbak Rustika, dari data Indonesia Indikator, siapa kandidat yang paling aktif di media sosial menurut Anda? Jadi sebenarnya yang namanya media sosial itu sangat dinamis gitu. Jadi baru dalam pekan ini yang namanya Anies Baswedan itu dia secara engagement itu sebenarnya ada kenaikan yang sangat drastis pasca Anies Baswedan itu membuat K-pop atau membuat Anies Bubble gitu. Dan itulah yang menyebabkan kalau kita lihat dari hari ke hari itu ternyata Anies bisa menguasai dalam tanda petik dalam 3 hari terakhir dan mengungguli Prabowo Gibran jauh sekali gitu. Nah, terus kemudian sementara itu kita melihat bahwa menjelang Pilpres, para kandidat ini sudah mulai gitu dengan cara dan strategi gimana caranya untuk meraih audiens muda tadi, milenial tadi gitu. Makanya Anies berhasil dalam tanda petik, sementara Prabowo dan Gibran tetap dengan influencernya, dengan caranya, dengan belusukannya gitu. Nah, sementara Ganjar dia berusaha untuk mengajak netizen, dan salah satu hal yang paling disenangi netizen itu adalah ternyata Ganjar itu dia memberikan beberapa postingan-postingan yang membuat mereka tuh dekat sama milenial gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, Gen Z gitu ada 13,6% misalnya gitu, itu ternyata larinya justru ke arah Ganjar Pranowo sama Mahfud karena ada wajah ganteng dan kemudian kebetulan di belakangnya ada Ganjar gitu. Terus kedua gitu, terkait sama malam tahun baru, itu adalah beberapa isu yang ternyata mendapat atensi dari netizen cukup luar biasa gitu. Jadi situasi itu sangat dinamis sekali Mbak gitu. Jadi pekan ini ternyata ada kejutan gitu ya. Ada yang biasanya Anies itu nggak pernah live TikTok misalnya gitu, ternyata dia live TikTok. Okay. Nah, berikutnya gitu, kalau kita breakdown satu-satu, ternyata yang Anies itu dia lebih banyak di TikTok tapi dimasukkan ke Twitter gitu. Jadi baru sekali ini yang namanya Twitter itu engagement-nya tinggi. Jadi dari 1,7 juta data postingan selama sepekan, itu 10 juta, 100 sekian itu adalah engagement-nya gitu. Nah, hampir 7 juta diantaranya adalah dari platform TikTok gitu. Makanya kenapa orang berlomba-lomba untuk larinya pindahnya ke TikTok gitu. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Menguasai medsos, apakah kemudian bisa diartikan menguasai pemilih muda? Iya, tidak jumping conclusion, tidak penyimpulan yang melompat bahwa sosial media itu berperan, iya. Tetapi konsep dalam kampanye selalu connected media. Artinya media yang saling terhubung satu sama lain. Contoh misalnya, bagaimana menarik dari sosial media ke dunia real supaya kemudian memang mengerucut nanti menjadi suara di TPS. Kan salah satu alat persuasi ya media sosial untuk anak-anak muda karena 56% pemilih itu adalah ada di gen milenial dan Gen Z, maka wajar kalau digital native itu persuasi lewat ruang digital. Antara lain misalnya sosial media, misalnya dengan memanfaatkan yang disebut dengan ruang gema atau echo chamber, kemudian juga kampanye berbasis symbolic convergence atau berbagi kesadaran bersama, berbagi kesadaran yang kemudian itu bisa disampaikan lewat dua hal. Pertama, dimensi emosional, yang kedua dimensi fungsional. Dimensi emosional itu contoh misalnya merasa dekat, merasa terwakili. Misalnya pada saat mereka live ya Mbak Livi, kita bisa lihat bagaimana misalnya curhatan mereka itu didengar, kemudian ditanggapi, sehingga kemudian ada yang disebut dengan proses pertautan emosi di antara calon pemilih dengan kandidat yang
kandidat yang kemudian berupaya untuk memersuasi mereka. Nah, fungsionalnya tentu diarahkan pada hal-hal yang memang menjadi gagasan program prioritas mereka ke depan supaya kemudian punya nilai keberbedaan. Contoh ya, misalnya connected media itu terlihat Pak Anies misalnya menggunakan live TikTok, tetapi juga dia bikin namanya Desak Anies misalnya yang offline. Itu contoh connected media. Jadi multi kanal, termasuk juga Pak Ganjar dengan Pak Mahfud menggunakan sosial media, tetapi juga turun ke bawah. Pun demikian menurut saya pasangan Prabowo dan Gibran. Kalau misalnya hanya memanfaatkan sosial media, tentu bisa bubble ya, bisa gelembung gitu ya. Kalau kemudian tidak hati-hati, ramai di sosial media belum tentu bisa dikonversikan menjadi suara real di TPS. Itu yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana mengkonversi dukungan yang ada di media sosial menjadi dukungan di TPS? Karena kalau tadi Mbak Rustika katakan, ini kan memang zamannya media sosial, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian heboh sekali di media sosial, tapi kemudian nanti ketika kita melihat suara di TPS, kok nggak seheboh dukungan di media sosialnya ya? Nah, itu apa yang harus dilakukan para capres-cawapres itu untuk mendapat dukungan yang sama? Menurut saya ada 3 hal ya. Yang pertama, narasi yang kuat, yang kemudian tidak hanya diresonansikan di sosial media, tetapi juga punya daya ikat di dunia nyata. Contoh misalnya pendekatan basis komunitas. Anak-anak muda yang sudah mulai terpalingkan perhatiannya, misalnya kemudian digerakkan untuk kemudian menjadi bagian komunitas-komunitas calon pemilih yang merasa kemudian dekat, kuat, terikat, dan pada akhirnya kemudian dia punya pilihan yang tidak lagi bimbang atau swing voters, melainkan dia akan menjadi pemilih kuat, strong voters pada saat menjelang hari H. Yang pertama narasi. Kemudian yang kedua, pola komunikasi yang tidak bisa linear seperti zaman-zaman dulu. Kalau dulu mungkin ya yang namanya capres itu cukup misalnya di panggung media mainstream, TV, koran gitu dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan harus many to many communications. Komunikasinya itu dari banyak ke banyak orang. Kemudian berbagi kesadaran bersama tadi itu menjadi hal yang paling krusial. Misalnya Pak Anies gayanya itu kan sebenarnya gaya berstruktur, ya bukan gaya egalitarian. Tapi kemudian dia mengubah gaya di sosial media menjadi jauh lebih interaktif. Misalnya live itu kan interaktif. Itu bukti bahwa berupaya untuk berbagi kesadaran bersama. Pak Prabowo pun demikian, tidak bisa dengan gayanya. Dia harus kemudian mengadop gaya digital native yang memang berisik, gitu ya. Gaya digital native yang memang atraktif. Nah, yang ketiga itu bagaimanapun supaya kemudian punya dampak pada suara di hari H, maka penguasaan teritorial berdasarkan segmen itu yang disebut dalam political marketing sebagai segmenting itu penting kemudian juga dijaga hingga hari H. Kenapa? Karena kan pemilih tidak tunggal, pemilih itu beragam, termasuk digital native yang ada di gen milenial dan Gen Z itu kan beragam, tidak tunggal, sehingga kemudian pendekatan berbasis segmen di teritori-teritori tertentu itu penting diperhatikan. Mbak Rustika, kalau kita tahu biasanya media sosial itu kan percakapannya rata-rata mayoritas ringan, lebih banyak gimmick begitu. Apakah ini juga harus dilakukan mereka untuk kemudian jadi lebih populer dan menarik di media sosial? Ataukah justru para capres-cawapres kalau yang Anda lihat itu lebih baik untuk membahas isu-isu yang lebih substansi soal visi misi misalnya? Nah, itu sebenarnya adalah salah satu hal yang selalu menjadi polemik gitu ya. Karena apakah mereka harus hanya bicara soal substansi aja atau bicara soal gimmick gitu. Nah, di media sosial pun terbagi 2 gitu ya, antara yang kontra terhadap gimmick dan ada yang pro terhadap gimmick, tapi dengan catatan gitu. Catatannya adalah kadang-kadang kita harus menggunakan cara supaya kita deket dulu sama mereka, sehingga mereka akan lebih mudah ke kita untuk menyampaikan berbagai informasi atau visi misi kita. Nah, itu bahkan sampai saat ini tuh masih menjadi percakapan di kalangan netizen antara yang substansi atau itu gimmick gitu. Atau bahkan dalam 1 minggu terakhir ini aja kita bisa melihat dari 10 isu terbanyak itu kan isu terkait sama debat cawapres kemarin masih tetap ramai gitu. Isunya tuh macam-macam, mulai dari sesuatu yang sifatnya dalam tanda petik receh gitu ya, sampai sesuatu yang sifatnya serius gitu, seperti soal IKN gitu, atau terkait sama
carbon trading atau terkait sama sampai urusan mic, jumlah mic itu aja sampai ramai banget gitu. Terus kedua adalah pendekatan Anies ya dengan Anies Bubble, kemudian Anies K-pop, ternyata itu mendapatkan sambutan yang cukup besar dalam 1 pekan. Artinya dalam 1 pekan ini tiba-tiba Anies membuat kejutan tersebut gitu. Ketiga itu adalah survei. Survei itu adalah salah satu isu terbesar yang kemudian banyak dalam tanda petik dimanfaatkan oleh para kelompok-kelompok ini untuk bisa meningkatkan dalam tanda petik juga elektabilitas mereka gitu. Terus keempat, gemoy. Nah ternyata sampai sekarang isu gemoy itu masih tetap ramai diperbincangkan oleh netizen gitu. Dan bahkan engagement-nya tuh masih cukup tinggi dalam 1 pekan ini gitu. Nah, kalau biasanya kan isu-isu di media sosial itu jarang ada yang dia bisa bertahan lama. Biasanya dia menguap begitu ya, dia cepat timbul, ramai, kemudian dia juga cepat hilang. Nah, sementara momentum pemilu itu kan masih sampai 14 Februari besok ya. Menjaga itu tuh gimana Mbak Rustika? Ya, jadi betul apa yang disampaikan. Yang namanya netizen itu dia juga ngikutin tren. Kalau trennya sudah lewat, sudah ditinggalkan gitu. Artinya kalau sekarang misalnya Anies Bubble itu sangat besar, apakah dia masih bisa konsisten untuk bicara terkait dengan live-nya gitu, terus-menerus menjaga. Kemudian juga terkait sama gemoy. Gemoy sebenarnya kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu lalu, dia mulai gimmicknya udah mulai turun gitu. Nah, kemudian sebenarnya belusukan gitu, itu kan isu yang tiba-tiba dibuat kejutan di awal tahun, tiba-tiba Prabowo yang tidak pernah belusukan, tiba-tiba belusukan, dan itu menjadi polemik antara pro dan kontra. Nah, di netizen itu dia juga punya tren, Mbak, biasanya tuh antara 3 sampai 1 minggu gitu. Kalau misalnya 1 minggu itu dia sudah lewat trennya, ya udah ditinggalkan oleh netizen gitu, dia mencari isu yang baru lagi yang lebih seksi pada saat itu gitu. Nah, pengaruh dari TikTok atau Instagram gitu ya, terutama untuk TikTok yang lagi tren itu akan mempengaruhi apa yang menjadi preferensi politik dalam tanda petik, apa yang mereka baca terkait sama preferensi politik itu. Walaupun tadi saya juga sepakat sama apa yang namanya Mas Gun-Gun terkait sama echo chamber sama filter bubble, itu juga akan mempengaruhi mereka gitu. Nah, itu adalah di media sosial itu sangat naik turun gitu, apalagi Gen Z gitu ya, Gen Z atau milenial. Mereka itu terutama yang masih swing voter, dia pasti akan terus mencari gitu, mana yang terbaik buat dia gitu. Baik, terima kasih Mbak Rustika, terima kasih juga Pak Gun-Gun sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan penganiayaan pada relawan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah ditangani serius. Kita kembali usai jeda.